Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadzana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Ada yang saya sampaikan, seperti yang disampaikan bahwa ada jaminan kehidupan dalam kekerabatan. Ini berangkat dari suatu keprihatinan. Saya pernah mendengar bahwa dan menyimak satu berita bahwa tahun yang lalu saja, menurut data Kementerian Sosial, ada 77.500 lebih orang yang dalam posisi kurang beruntung, khususnya bagi mereka-mereka yang gelandangan, dan ini tersebar di kota-kota besar. Ini adalah masalah sosial yang besar tentunya, dan ini tidak pernah habis. Selalu saja bukan bertambah, terkadang juga makin bertambah. Tidak hanya berkurang, tapi makin bertambah. Ini karena diantaranya yang menjadi masalah besar kita adalah karena putusnya kekerabatan. Mereka yang kurang beruntung misalkan datang ke kota-kota besar dan kemudian di sana juga malah bukannya tambah beruntung, kadang malah tidak memiliki apa-apa, akhirnya tidak punya rumah terus menjadi gelandang. Apa kemudian yang terjadi? Banyak kasus-kasus yang terjadi tentang pelecehan, eksploitasi anak, kriminalitas, kemudian lahir juga diantaranya keturunan-keturunan yang tidak jelas, terbangunnya lingkungan-lingkungan kumuh, dan kemudian banyak sekali anak-anak pengemis di jalanan yang mungkin sering disebut gepeng itu ya, yang lebih menyedihkan lagi banyak juga kasus-kasus perdagangan orang. Ini diantara banyak kasus yang diantaranya karena kekerabatan yang tidak berjalan dengan baik, atau di situ ada putus kekerabatan sehingga ini semua terjadi. Tanggung jawab satu dengan yang lain menjadi terputus. Bukan kekerabatan itu sendiri yang terputus, tapi karena tanggung jawab, perhatian itu tidak dilakukan oleh kekerabatan atau oleh garis keturunan itu sendiri. Sehingga yang terjadi adalah seperti hanya kasus-kasus seperti ini. Oleh sebab itu, jika kita mengacu kepada kekerabatan ini diperhatikan betul dalam Quran. Karena kenapa? Dalam kerabatan ini ada jaminan kehidupan. Bahwa dengan kerabatan kehidupan seseorang menjadi ada jaminan. Dijamin oleh siapa? Kerabat-kerabatnya. Nah, oleh sebab itu, saya hanya mengingatkan dan Quran mengingatkan bagaimana pentingnya berkerabat ini. Sehingga ada 26 tempat Allah memberikan penekanan pentingnya untuk memperhatikan tentang kerabat. Kalau kita lihat apa sebenarnya makna kerabat ini? Kerabat ini bisa berarti pertalian, sedarah daging. Sedarah juga sedaging, ini biasa yang kita sering pahami. Atau berarti yang paling mudah adalah keluarga, sanak saudara yang mempunyai induk keturunan yang sama. Kalau kita lihat juga dari Pak Ustadz Quraish Shihab, yaitu mereka yang mempunyai hubungan dengan kedua orang tua kita. Itu paling mudah memahami apa itu kerabat. Sehingga selama ini kerabat itu seakan-akan disebut dengan kerabat hanya satu rumah saja, atau bapak, ibu, dan anak-anak saja. Tetapi apakah hanya itu kerabat yang sebenarnya? Muhammad Said Yusuf mengutip tafsir Al-Manar pernah mengatakan salah satu hubungan pentingnya kerabat dalam Al-Quran adalah kekerabatan itu sendiri. Oleh sebab itu, misalkan sebenarnya batasan kerabat itu apa? Saya Utsaimin rahimahumullah itu pernah mengatakan orang yang wajib disambung jalinan silaturahmi atau karib kerabat dari jalur ayah maupun jalur ibu. Mereka adalah orang-orang yang bertemu dengan kita pada kakek yang keempat. Artinya apa? Kalau kita punya
punya bapak ke atas sampai 4 ke atas, maka kakek kita yang paling atas itu dengan semua turunannya itu adalah kerabat kita. Begitu juga dari ibu. Kalau kita punya ibu, kemudian ibu punya bapak ke atas sampai 4, maka itu adalah kerabat kita. Ini adalah pendapat saya Utsaimin. Jadi berarti kerabat kita jadi luas, tidak hanya sekedar satu rumah, tidak hanya sekedar saudara-saudara kandung. Tidak begitu. Nah, saya ini lebih cocok dengan apa yang sudah pernah disampaikan oleh Gus Baha ya, yang mengutip satu hadis sahih bahwa kerabat ini ada 3. Ada 3 yang menjadikan patokan, yaitu adanya hubungan nasab. Berarti kalau ada hubungan nasab termasuk di antara ayah, ibu, kakek ke atas, kemudian juga ke bawah, anak kita, cucu kita, cicit kita, dan seterusnya, itu adalah kerabat kita. Termasuk paman, bibi, dan semua anak-anaknya. Yang itu ada hubungannya dengan nasab. Yang kedua, karena dekat secara fisik. Nah ini dia, karena dekat secara fisik. Kerabat atau akrab atau kurba dalam Quran itu tidak sekedar hanya karena nasab, tapi juga karena dekat dengan fisik kita. Siapa orang-orang yang dekat dengan fisik secara kita di antara adalah tetangga kita. Tetangga depan, tetangga kanan, kanan kiri, kemudian tetangga belakang. Ini adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Maka itu juga disebut dengan kerabat atau kurba itu. Kemudian yang ketiga adalah siapa yang disebut dengan kerabat ini adalah orang-orang yang seiman dan seagama. Ini termasuk adalah kerabat kita. Kalau melihat dari situ, siapa orang yang paling dekat dengan kita? Orang yang paling dekat tentu adalah orang yang apabila ada kaitannya dengan nasab. Kemudian secara geografis dia dekat dengan kita. Lebih-lebih dia adalah seiman dengan kita. Nah, oleh sebab itu ini adalah orang yang paling kita perhatikan lebih dulu. Baru kemudian melebar yang lebih jauh yang disebut dengan kerabat. Memang di Indonesia banyak juga yang kerabat didasarkan oleh budaya. Karena ada yang ya misalkan yang patrilineal, sistem kekeluargaan itu ya patrilineal, paling bilateral, ada yang itu semua adalah sistem keluarga. Tapi yang dalam Islam adalah seperti yang disampaikan tadi. Para pendengar, dalam Quran bagaimana Allah memerintah kita untuk memperhatikan dengan orang-orang yang dekat dengan kita terdapat dalam surat Al-Isra ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubaddir tabdira. Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat dengan akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Nah ini dia perintah untuk memberikan hak-haknya kepada orang yang dekat. Artinya apa? Perhatian kita jangan hanya sekedar pada orang yang paling dekat dalam arti dalam satu rumah atau dalam satu keturunan yang paling dekat, tidak. Orang-orang yang kalau kita sudah cukup betul itu kita perhatikan lebih dulu. Kalau itu sudah tercukupi maka orang-orang yang terdekat yang lain juga berhak mendapatkan perhatian kita. Sebenarnya apa saja seruan agama pada kita untuk memperhatikan kepada orang-orang yang dekat ini? Satu adalah kasih sayang dalam kekeluargaan. Allah berfirman, "Dzalikal ladzina yubasyirullah ibadahul ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajran ilal mawaddah fil qurba." Itulah karunia yang diberikan Allah untuk mengembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Nah ini dia Allah sendiri tidak akan berikan balasan apapun.
Dan Allah juga tidak meminta apapun kecuali kasih sayang kita sendiri dengan kerabat kita. Oleh sebab itu mari kita jaga silaturahim kita kepada kerabat kita ini. Maka oleh sebab itu yang kedua, hak kerabat adalah menjaga silaturahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dalam surat Al-A'raf dan surat Al-Ra'd ayat 21 Allah berfirman, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Ini juga terdapat dalam hadis qudsi Allah berfirman, siapa yang menyambungmu akan aku sambung, dan siapa yang memutusnya aku juga akan memutuskan. Ini merupakan kaidah. Kalau kita sambung maka Allah akan ikut membantu menyambung. Tentu kalau kita sudah sengaja ini memutus, justru Allah akan memutusnya. Maka tergantung niat kita. Dalam hadis yang lain, Ibnu Umar misalnya menyampaikan Rasulullah SAW berkata, orang-orang yang menyambung hubungan silaturahim bukanlah yang membalas dengan setimpal. Akan tapi orang yang menyambung hubungannya adalah orang-orang yang tidak terputus hubungan dengan rahimnya. Dia akan menyambung. Nah, itu yang disebut dengan silaturahmi. Dan ini juga merupakan hak terpenting dari kerabat kita. Namun sebenarnya apa yang menjadi ukuran menyambung itu apa? Nah, di antara silaturahim atau ukuran menyambung ini memang tergantung kebiasaan daerahnya masing-masing. Banyak hal. Dan ini ada misalkan ini Imam Ibnu Abi Hamzah ini pernah memberikan batasan di antara batasan orang silaturahim di antaranya yaitu membantu dalam finansial, menghilangkan kesulitannya. Kita sering-sering menebar senyuman manis hingga berdoa, mendoakan, dan yang paling mudah adalah kita selalu berziarah di tempat tinggalnya. Sering-sering mendatangi, sering-sering silaturahim. Ini adalah batasan-batasan bagaimana kita menyambung silaturahim. Oleh sebab itu mari kita sambung silaturahim kepada mereka. Dan yang ketiga ini yang terpenting, karena terjadinya banyak masalah sosial yang saya sampaikan di depan, itu karena kita kurang mendekatkan diri dalam hal sedekah kita. Sebenarnya dalam surah An-Nisa Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wa jari dzil qurba wa jari dzunbi wa sahibi bil jambi wa bis sabil ma malakat aymana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Dan ini adalah orang-orang yang perlu kita berikan sedekahnya, mereka yang berhak lebih dulu. Oke. Oleh sebab itu mari kita tegaskan sedekah kita dengan cara apa? Kita memberikan mereka lebih dulu ketimbang orang lain. Mereka lah yang harusnya kita bantu lebih dulu. Jangan sampai mereka pergi dari lingkungan kita hanya karena kurang perhatian kita sehingga mencari pekerjaan yang jauh sehingga terputus kekeluargaan kita. Oleh sebab itu mari kita jaga keluarga itu. Ali bin Abi Thalib pernah berpendapat kebaikan adalah menjauhkan diri dari larangan, mencari yang sesuatu yang halal dan memberikan kelonggaran kepada keluarga. Oleh sebab itu ini penting sekali. Ini kenapa sering terjadi masalah-masalah sosial, dan mereka ini terjadi karena kita melupakan hak-hak mereka, yaitu kerabat-kerabat kita. Karena di kampung terjadi kemiskinan, keluarga yang kaya tidak memperhatikannya, sehingga harus pergi dari rumah.